Selamat datang di Taksakaseta Channel. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana kekuasaan, harta, dan wanita mempengaruhi sejarah kerajaan-kerajaan besar di Jawa dari Kalingga, Singhasari, Majapahit hingga Mataram Islam? Intrik dan konspirasi tak pernah lepas dari perjalanan kerajaan-kerajaan ini. Bagaimana pengkhianatan dan perebutan kekuasaan membentuk sejarah kita? Siapakah tokoh-tokoh di balik layar yang mengubah jalannya sejarah? Mari kita jelajahi kisah penuh drama, cinta, dan pengkhianatan yang mewarnai masa-masa kejayaan dan kejatuhan kerajaan-kerajaan besar di Jawa. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Taksakaseta agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Keberlangsungan kerajaan-kerajaan di Jawa selalu penuh dengan intrik, konspirasi, serta perebutan harta, tahta, dan wanita. Pada masa pemerintahan Dewa Singha, Kalingga Selatan diserang oleh Sanjaya, yang berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan Kerajaan Medang, menobatkan dirinya sebagai raja. Kerajaan Medang pun tidak lepas dari konflik dan peperangan. Rakai Panunggalan Dyah Dharanindra melakukan ekspedisi militer melawan raja-raja di Jawa hingga wilayah luar Nusantara seperti Champa dan Kamboja. Selain perang, aksi makar juga marak terjadi. Misalnya, pemberontakan Rakai Panangkaran Dyah Pancapana melawan Sanjaya, pemberontakan Rakai Walaing Empu Kumbayoni melawan Rakai Pikatan Empu Manuku, hingga pemberontakan Rakai Gurunwangi Dyah Saladu dan Rakai Limus Dyah Dewendra melawan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Serangkaian pemberontakan lainnya termasuk penyerangan Rakai Watukura Dyah Balitung terhadap Dyah Saladu dan Dyah Dewendra, pemberontakan Rakai Hinom Pudaksa terhadap Dyah Balitung, serta pemberontakan Rakai Sumba Dyah Wawa terhadap Rakai Layang Dyah Tulodong. Pemerintahan Dyah Wawa berakhir bersamaan dengan letusan dahsyat Gunung Merapi pada tahun 928. Empu Sindok, yang saat itu menjabat sebagai Rakrian Mapati Hino, memindahkan ibu kota Medang dari Jawa Tengah ke Tamlang, dan kemudian ke Watugaluh di Jawa Timur pada tahun 929. Dyah Wawa yang tewas dalam bencana tersebut digantikan oleh Mpu Sindok sebagai Raja Medang. Masa pemerintahan Mpu Sindok tidak jelas apakah diwarnai oleh makar, namun Prasasti Waharu menyebutkan adanya serangan dari musuh negara tanpa rincian apakah dari pemberontak atau kerajaan lain. Pada masa pemerintahan Sri Isana Tunggawijaya dan Sri Makuthawangsawardhana, tidak ada catatan mengenai aksi makar. Makar baru kembali terjadi pada masa Dharmawangsa Teguh. Haji Wurawari, seorang raja bawahan Medang, memberontak setelah lamarannya kepada Dewi Laksmi ditolak. Dengan dukungan dari Sriwijaya, Haji Wurawari berhasil menewaskan Dharmawangsa Teguh dan para tamu undangan pada acara pernikahan Dewi Laksmi dan Airlangga. Peristiwa ini dikenal sebagai Mahapralaya. Setelah runtuhnya Kerajaan Medang, Airlangga mendirikan Kerajaan Kahuripan. Pada awal pemerintahannya, Airlangga menaklukkan Raja Hasin, Wisnu Prabhawa, Raja Wuratan, dan Panuda, Raja Lewa, pada tahun 1030. Namun, pada tahun 1032, Kahuripan diserang oleh putri Raja Panuda dari Tulungagung. Airlangga bersama Mapanji Tumanggala terpaksa melarikan diri ke desa Patakan. Pada tahun yang sama, Airlangga kembali menyerang dan mengalahkan putri Raja Panuda serta menumpas pemberontakan Haji Wurawari dan Raja Wijayawarma dari Kerajaan Wengker pada tahun 1035. Pada tahun 1042, Airlangga turun tahta dan membagi wilayah Kahuripan menjadi Janggala dan Kadiri. Janggala, yang strategis dalam perdagangan, menjadi incaran Kadiri. Di bawah pemerintahan Mapanji Jayabhaya, Kadiri berhasil menguasai Janggala, membawa Tumapel yang sebelumnya berada di bawah Janggala ke dalam kekuasaan Kadiri. Pada masa pemerintahan Kertajaya 1182 sampai 1222, Tumapel dipimpin oleh seorang Akuwu bernama Tunggulametung. Menurut Serat Pararaton, Tunggulametung dibunuh oleh Ken Arok yang bermaksud untuk menikahi Ken Dedes yang dipercaya sebagai pembawa wahyu ke Prabon. Ken Arok, dengan dukungan para pendeta Buddha dan Hindu yang membelot dari Kertajaya, melancarkan serangan ke Kadiri pada tahun 1222. Serangan ini berhasil menaklukkan Kertajaya. Atas keberhasilannya, Ken Arok menobatkan dirinya sebagai raja di Tumapel, yang kemudian dikenal sebagai Singhasari pada masa pemerintahan Ranggawuni Wisnuwardhana. Serat Pararaton mencatat bahwa selama 5 tahun berkuasa sampai 1227, Ken Arok dibunuh oleh Anusapati, putra Ken Dedes dan Akuwu Tunggulametung. Mapanji Tohjaya, putra Ken Arok dan Ken Umang, kemudian membunuh Anusapati. Ranggawuni, putra Anusapati, berhasil membunuh Tohjaya dan menobatkan dirinya sebagai raja di Singhasari.
Setelah pemerintahan Ranggawuni 1254, Singhasari dikuasai oleh Kertanagara sampai 1292 Masehi. Selama masa pemerintahannya, Kertanagara memperluas wilayah kekuasaannya melalui ekspedisi Pamalayu. Karena banyak pasukan yang dikirim keluar Jawa untuk misi tersebut, Arya Wiraraja yang merasa kecewa karena pangkatnya diturunkan oleh Kertanagara, menghasut Jayakatwang, Adipati Gelang-Gelang, untuk memberontak. Pemberontakan ini berhasil dengan gemilang. Setelah Kertanagara tewas, Jayakatwang menjadi raja. Namun, pusat pemerintahannya tidak berada di Singhasari, Malang, melainkan di Daha, Kadiri, pada tahun 1293. Baru saja menjadi raja, Jayakatwang di Daha digulingkan oleh Dyah Wijaya, menantu Kertanagara. Dyah Wijaya berhasil memanfaatkan pasukan Tartar, Mongolia, dan dukungan pengikut setianya seperti Arya Wiraraja, Ranggalawe, Empu Nambi, Lembu Sora, Mahisa Nabrang, dan lainnya. Setelah mengusir pasukan Tartar dari Jawa, Dyah Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit atau Wilwatikta, Majakerta pada tahun 1293 Masehi. Awal pemerintahan Dyah Wijaya diwarnai intrik politik yang dipimpin oleh Halayuda, Kakawin Nagara Kretagama, atau Mahapati, Serat Pararaton. Dengan ambisinya menjadi Rakrian Mapatih Majapahit, Halayuda menyingkirkan tokoh-tokoh kunci seperti Ranggalawe, Lembu Sora, dan Empu Nambi. Setelah ketiga tokoh penting ini tewas akibat intrik tersebut, Halayuda menjadi Rakrian Mapatih Majapahit pada masa pemerintahan Jayanagara sampai 1328. Namun, menjelang akhir pemerintahan Jayanagara, Halayuda yang dikenal sebagai Sengkuni Majapahit dibunuh oleh Bekel Jakamada, pemimpin pasukan Bhayangkari yang kemudian terkenal dengan nama Gajah Mada. Pada masa pemerintahan Jayanagara, Majapahit penuh dengan intrik politik internal dan pemberontakan dari para pejabatnya. Tercatat ada beberapa pemberontakan seperti yang dilakukan oleh Mandana, Pawagal, dan Rasemi 1316, Empu Nambi 1316, serta Rakuti 1319. Pemberontakan Rakuti didukung oleh Rayuyu, Ratanca, dan pasukan Winesuka. Akibat pemberontakan Rakuti, Jayanagara terpaksa mengungsi ke desa Bedander dengan kawalan Jakamada dan pasukan Bhayangkari. Jakamada berhasil menumpas pemberontakan tersebut dan mengembalikan Jayanagara ke Istana Majapahit. Jayanagara berhasrat mempertahankan tahta Majapahit agar tetap berada di tangan keturunannya dengan menikahi Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat, saudara seayah lain ibu. Namun, keinginan ini ditentang oleh Gajah Mada. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa Gajah Mada memerintahkan Ratanca, tabib istana, untuk membunuh Jayanagara. Setelah Jayanagara tewas, Gajah Mada membunuh Ratanca untuk menyembunyikan dalang pembunuhan tersebut dari keluarga istana, para pejabat, dan rakyat Majapahit. Setelah kematian Jayanagara, Gayatri mengangkat Dyah Gitarja, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, sebagai Raja Majapahit. Masa pemerintahan Tribhuwana diwarnai dengan pemberontakan dari wilayah Sadeng dan Keta yang berhasil ditumpas oleh Adityawarman dan Tribhuwana sendiri. Pada tahun 1350, Tribhuwana Wijaya Tunggadewi mengundurkan diri untuk bergabung dengan Saptaprabhu, dan Hayam Wuruk menggantikannya sebagai Raja Majapahit. Di masa pemerintahan Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi, terjadi peristiwa berdarah yang dikenal sebagai Perang Bubat antara pasukan Majapahit di bawah komando Rakrian, Mahapatih Amangkubhumi Gajah Mada, melawan rombongan pengantin dari Sunda yang dipimpin Maharaja Linggabuana. Perang Bubat terjadi karena Linggabuana menolak mematuhi perintah Gajah Mada agar Dyah Pitaloka Citraresmi diserahkan kepada Hayam Wuruk sebagai tanda takluk Sunda kepada Majapahit dan bukan sebagai istri. Setelah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami masa kemunduran. Pada masa kekuasaan Wikramawardhana 1390 sampai 1428 terjadi Perang Paregreg, perang saudara antara Wikramawardhana, Majapahit Barat, dengan Bre Wirabhumi, Majapahit Timur, pada tahun 1404. Perang ini menyebabkan gugurnya Bre Wirabhumi di tangan Branarapati, Kakawin Nagara Kretagama, atau Raden Gajah, Serat Pararaton, pada tahun 1406 Masehi. Selain Perang Bubat, Perang Paregreg, dan pemberontakan, Majapahit di masa pemerintahan Dyah Kertawijaya 1447 sampai 1451 juga diwarnai dengan pembunuhan penduduk Tidung Gelating oleh Bre Paguhan,
putra Bretumapel. Peristiwa tragis juga menimpa Dyah Kertawijaya. Menurut serat Pararaton, Dyah Kertawijaya turun tahta setelah dikudeta dan dibunuh oleh Rasa Jawardhana, yang kemudian menjadi Raja Majapahit pada tahun 1451 sampai 1453. Setelah kematian Rasa Jawardhana, Majapahit mengalami kekosongan pemerintahan 1453 sampai 1456 Masehi. Pada masa pemerintahan Dyah Suprabhawa 1466 sampai 1474 Masehi, Majapahit kembali dilanda kemelut politik. Dyah Suprabhawa terpaksa meninggalkan tahta dan melarikan diri ke Dayo atau Daha setelah kudeta yang dilakukan oleh Bre Kertabumi. Setelah Dyah Suprabhawa meninggalkan istana, Bre Kertabumi naik tahta sebagai Raja Majapahit dengan ibu kota di Majakerta 1474 sampai 1478 Masehi. Masa pemerintahan Bre Kertabumi berakhir karena pemberontakan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya, putra Dyah Suprabhawa, yang juga menandai berakhirnya riwayat Majapahit dengan ibu kota di Mojokerto. Dyah Ranawijaya kemudian memindahkan pusat pemerintahan Majapahit dari Mojokerto ke Daha. Keberadaan Majapahit sebagai kerajaan besar di Nusantara akhirnya berakhir ketika pasukan Kesultanan Demak yang dipimpin Raden Patah 1478 sampai 1518 Masehi berhasil menaklukkan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Pada saat Daha, yang berstatus sebagai kadipaten, Sultan Trenggana mampu menghancurkan mereka pada tahun 1527 Masehi. Pada tahun 1546 Masehi, Sultan Trenggana tewas dibunuh oleh putra kecil Adipati Surabaya, Raden Mukmin, Sunan Prawata, kemudian menggantikan posisi Sultan Demak. Namun, seperti pendahulunya, Sunan Prawata juga turun tahta setelah dibunuh oleh Rangkut, orang kepercayaan Adipati Arya Penangsang, Jipang, yang ingin membalas dendam atas kematian ayahnya, Pangeran Kikin, yang dibunuh oleh Surayata atas perintah Sunan Prawata dalam perebutan kekuasaan Demak setelah pemerintahan Patiunus. Terbunuhnya Sunan Prawata menyebabkan konflik antara Adipati Hadiwijaya, menantu Sultan Trenggana, dan Arya Penangsang, yang keduanya berambisi menjadi raja di tanah Jawa. Setelah keberhasilan pemanahan, Penjawi, Juru Merentani, dan Danang Sutawijaya dalam menumpas Arya Penangsang melalui sayembara yang diadakan Ratu Kalinyamat, Adipati Hadiwijaya mendapat restu dari Sunan Giri untuk menjadi raja di Pajang. Di bawah pemerintahan Sultan Hadiwijaya, Kesultanan Pajang relatif stabil. Namun, Danang Sutawijaya, Panembahan Senapati, menolak untuk menyerahkan upeti ke Pajang, menunjukkan keinginan menjadikan Mataram sebagai kerajaan merdeka. Konflik ini memuncak ketika Sultan Hadiwijaya mengirim pasukan Pajang untuk menyerang Mataram. Pertempuran terjadi di Prambanan pada tahun 1582 Masehi dan pasukan Pajang mengalami kekalahan. Setelah kembali dari pertempuran, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan tidak lama kemudian mangkat. Setelah kematian Sultan Hadiwijaya, Pajang dikuasai oleh Arya Pangiri, menantu Sultan Hadiwijaya dan putra Sunan Prawata pada tahun 1583 sampai 1586 Masehi. Namun, Arya Pangiri lebih mengutamakan kepentingan orang-orang Demak daripada orang-orang Pajang, sehingga Pangeran Banawa, putra Sultan Hadiwijaya, dengan dukungan Panembahan Senapati dari Mataram, melakukan pemberontakan dan berhasil menggulingkan Arya Pangiri dari tahta. Setelah pemerintahan Arya Pangiri, Pangeran Banawa diangkat sebagai Sultan di Pajang 1586 sampai 1587 Masehi. Setelah pemerintahan Pangeran Banawa pada tahun 1587, Kesultanan Pajang menjadi bawahan Mataram, yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Merdeka tanpa bayang-bayang kekuasaan Pajang. Panembahan Senapati memiliki hak penuh untuk memperluas wilayah kekuasaannya ke Jawa Timur. Setelah Panembahan Senapati menaklukkan Madiun dan menjadikan Retna Dumilah, putri Adipati Ranggajumena, sebagai permaisuri kedua, Adipati Pragola I dari Pati memberontak terhadap Mataram. Pemberontakan tersebut terjadi karena Mustika Jawi, saudara kandung Pragola dan permaisuri Panembahan Senapati, merasa diabaikan. Namun, pasukan Mataram berhasil memadamkan pemberontakan tersebut. Pemberontakan terus berlanjut di Mataram hingga masa pemerintahan Sunan Amangkurat I. Pada masa pemerintahan Raden Mas Jolang, Mataram dihadapkan dengan pemberontakan Pangeran Puger, Adipati Demak, dan Adipati Jayaraga dari Panaraga. Pada masa Sultan Agung, Mataram dihadapkan dengan pemberontakan Adipati Pajang, Adipati Pragola II,
para ulama Tembayat, dan Adipati Ukur. Pada masa Sunan Amangkurat I, Mataram dihadapkan dengan pemberontakan Panembahan Agenggiri dan Trunajaya yang didukung oleh Panembahan Rama, Kraeng Galengsong, dan lainnya. Pemberontakan Trunajaya ini menyebabkan keruntuhan Mataram. Berkat kerja sama dengan VOC, Sunan Amangkurat II berhasil menangkap dan menghukum mati Trunajaya. Setelah kematian Trunajaya, Sunan Amangkurat II yang sebelumnya menobatkan diri sebagai raja di Tegalarum, mendirikan kerajaan di Kartasura, yang kemudian dikenal sebagai Kasunanan Kartasura. Selama keberadaannya, Kasunanan Kartasura dilanda oleh 3 kali perang saudara, yang dikenal sebagai Perang Suksesi Jawa I, Perang Suksesi Jawa II, dan Perang Suksesi Jawa III, yang berlangsung dari awal Kasunanan Kartasura 1745 hingga awal Kasunanan Surakarta atau Perjanjian Salatiga 1757. Perang Suksesi Jawa I adalah perang perebutan kekuasaan antara Sunan Amangkurat III melawan Pangeran Puger yang didukung oleh VOC dan Arya Mataram. Perang Suksesi Jawa II terjadi antara Sunan Amangkurat IV melawan Arya Dipanagara, Pangeran Blitar, Pangeran Purbaya, dan Arya Mataram. Sedangkan Perang Suksesi Jawa III terjadi antara Sunan Pakubuwana II hingga berlanjut pada Sunan Pakubuwana III melawan Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said, Pangeran Sambernyawa. Akhir Perang Suksesi Jawa III ditandai dengan Perjanjian Giyanti 1755 dan Perjanjian Salatiga 1757. Dari Perjanjian Giyanti lahirlah Kesultanan Yogyakarta yang merupakan wilayah kekuasaan Raden Mas Sujana atau Pangeran Mangkubumi, Sri Sultan Hamengkubuwana I. Sementara itu, dari hasil Perjanjian Salatiga lahirlah Praja Mangkunegaran yang merupakan wilayah kekuasaan Raden Mas Said, Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I.